pimpinan, teman-teman dari Bapeda KL yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin insya Allah 5-7 menit aja Pak Rodo ya, atau udah kelamaan ya? Pak, silakan Bapak. Posisi kami di Gorontalo, Pak Rodo, yang pertama mungkin untuk kita kritisi bersama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa kita ternyata tidak bermasalah dari sisi pembiayaan. Setelah saya cek-cek, kenapa gitu ya? Padahal kami dari struktur APBD Pak, kita provinsi terkecil APBD di Indonesia. Dari 5 yang terbawah itu ada Sulbar dan Maluku dan beberapa yang lain. Provinsi Gorontalo APBD-nya itu saat ini cuma 1,8 triliun. Dominasi PAD-nya hanya mirip-mirip Sulbar, malah lebih rendah sedikit dari Sulbar, 400-an sekian. Sehingga dari sisi fiskal saja kita keteteran gitu. Tetapi kemudian jadi persoalan, kenapa kita pembiayaan itu tidak menjadi persoalan, padahal dukungan pembiayaan kita masih tergantung ke pusat. Kita mendorong ke semua aspek yang ada di Gorontalo, memang dari banyak sisi ada banyak ketergantungan gitu, sehingga ini menjadi catatan saya kira untuk kita kritisi ulang why seperti itu gitu. Padahal kita saja PDRB kontribusi Gorontalo itu hanya 0,026% Pak dari PDB nasional. Sulawesi itu 7%, kita 0,026, dan terendah se-Indonesia kontribusi PDRB terhadap total PDB yang ada di Indonesia yang 16,97 kuadriliun, kita hanya 14 sekian triliun gitu. Apalagi dilihat dari PDRB per kapita, kita jauh juga tertinggal dibanding provinsi yang lain, tetapi kemudian jadi tanda tanya besar. Kita ternyata unggul dari sisi pembiayaan, malah lebih unggul dari Sulut. Orang tua yang pertama kita lebih unggul. Saya kaget juga lihat ternyata kita unggul dari sisi pembiayaan, dan mungkin nanti bisa dikoreksi ataupun ada analisis lain mungkin yang menjadi penguatan dan bisa kita diskusikan ulang gitu. Beberapa yang lain yang juga kita masih kurang Pak Rodo, Bapak Pimpinan, terkait dengan kondisi sosial masyarakat. Gorontalo 4,04% pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berbanding dengan kemiskinan Pak. Kami juga terbesar Sulawesi 15,51, angka di 2023 15,51%, naik 1% dari 2021, sehingga kemiskinan ekstrim juga kayaknya terbesar 4,28. Kalau Sulbar tadi 2,2 sekian, kami di Provinsi Gorontalo itu 4,28, lebih tinggi dari Sulteng malah. Tetapi yang jadi perhatian dan jadi contoh Sulteng di data tadi, contohnya Sulawesi Tengah, tetapi setelah melihat data justru kita lebih tinggi kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan secara umum. 15,51% Gorontalo, ada sekitar 187.000 penduduk Gorontalo itu miskin, baik miskin secara umum maupun miskin ekstrim yang 55 ribuan orang di Gorontalo. Beberapa hal yang lain saya kira mirip-mirip, kita kekurangan di infrastruktur, terkait juga SDM dan lain sebagainya, sehingga kami pada kesempatan kali ini Pak Rodo, Bapak Pimpinan, teman-teman dari KL mendorong agar kita punya dua sentral posisi pertumbuhan yang sangat menjadi gantungan kita di Sulawesi. Ada Sulsel, ada Sulawesi Utara, ujung-ujung gitu Pak. Nah, beri kesempatan kami di 3 daerah ini untuk punya 4 daerah maksudnya, untuk punya juga kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan gitu Pak, sehingga bisa mendorong juga kami menjadi bagian lokomotif untuk mendorong pertumbuhan Sulawesi, karena kami jauh tertinggal. Mau bicara Sulbar, Kendari, Gorontalo apalagi dan lain sebagainya, kita kayaknya dari kacamata kami sangat minim dari sisi kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang perlu kita dorong. Berbicara di level nasional yang arah-arahnya itu harus ada hal yang seperti itu, sehingga kecil kemungkinan kami di luar Sulawesi Selatan dan Manado untuk didorong untuk percepatan pembangunan di daerah. Sehingga kami di RPJPN kali ini mendorong agar yang tadi itu se-Sulawesi itu perlu
didesain kawasan atau kawasan pertumbuhan baru, terutama di 4 provinsi di luar Sulawesi Selatan dan di Manado gitu Pak, sehingga kami bisa banyak melakukan transformasi lah kalau istilah sekarang, tidak menjadi katak di dalam tempurung, banyak potensi tetapi kemudian susah kita bergerak, karena dari kacamata kami, kita di daerah-daerah di Sulawesi ini harus punya hal seperti itu untuk bisa melakukan banyak hal, saya kira. Kemudian yang kedua yang perlu kita dorong juga di RPJPN ini adalah soal tadi infrastruktur, saya kira pas. Tetapi yang saya ingin potret soal rel kereta api tadi Pak. Sudah barang tentu kita ingin agar pembangunan kereta api ini di RPJPN yang kedua, kalau boleh saya bilang seperti itu, yang kedua tidak dibangun secara sporadis gitu Pak. Tetapi kan kita sudah punya master plan pembangunan kereta api. Sekarang ini fokus di Makassar. Kayaknya Sulawesi harus dorong dibangun seluruh provinsi di Sulawesi sehingga terkonek sekaligus gitu Pak. Karena ketika stuck berhenti di Sulawesi Selatan, maka daerah lain harus menunggu lama. Menunggu mungkin RPJPN ke-10 di 2000 berapa gitu yang baru bisa terkonek, karena tadi itu bangunnya sporadis. Contoh kasus ini kita lihat saja di pembangunan infrastruktur jalan gitu Pak, yang sekarang pun dibangun secara provinsi, tetapi untuk didorong lebih cepat itu pun masih keteteran, sehingga saya kira Sulsel setuju, Manado setuju, Sulbar setuju, Palu setuju, Kendari setuju, dan di forum ini saya kira menjadi wadah untuk kita genjot itu, tidak melulu membangun menyelesaikan yang Sulsel, tetapi kita bangun di RPJPN kali ini 2025-2045 terbangun gitu untuk seluruh provinsi di Sulawesi, sehingga ini saya kira akan menjadi pendorong bagi kita di Sulawesi, tidak hanya berkontribusi 7%, saya kira bisa melampaui Kalimantan maupun Sumatera dari sisi PDRB kontribusi secara nasional. Dan salah satu hal yang kita dorong dari itu pembangunan rel kereta api sebagai penghubung ke Sulawesi yang kita harapkan bersama ke depan. Kami di Sulawesi, Pak Pimpinan, Pak Deputi, Pak Rodo, punya kawasan strategi sebetulnya yang kita dorong menjadi salah satu hal yang akan kita perjuangkan untuk terus diperhatikan. Provinsi di Sulawesi itu punya Teluk Tomini, di bagian bawah juga punya kawasan yang lain yang kayaknya kita harus perkuat di RPJPN kali ini Pak, sehingga yang sekarang ini biasanya kita hanya dorong per provinsi, tetapi kemudian perlu juga kita dorong bersama agar itu menjadi kawasan pertumbuhan baru. Saya kira Teluk Tomini menjadi bagian penting untuk itu, dan saya kira kita juga di provinsi yang lain yang punya kawasan-kawasan tersebut bisa kita elaborasi lebih jauh. Yang ketiga dari dua yang terakhir, soal lingkungan Pak Rodo, kami belum melihat di pembangunan Sulawesi yang mendorong agar ada pembangunan dari sisi memotret soal lingkungan, mungkin bisa dimasukkan. Kemudian terkait dengan industrialisasi di arahan RPJPN untuk Sulawesi juga tidak disebutkan, sehingga kalaupun ada, atau saya keliru, saya kira dua hal ini perlu kita perkuat, karena paparan Pak Menteri tadi soal gas rumah kaca, GRK dan lain-lain itu menjadi hal 5 prioritas utama RPJPN. Saya kira khusus untuk Sulawesi juga, karena diarahkan untuk pertambangan dan lain-lain, mungkin lingkungan dan industrialisasi ini juga menjadi catatan untuk kita perkuat dalam RPJPN 20 tahun ke depan. Itu mungkin dari kami, Pak Rodo, Pak Pimpinan. Beberapa hal yang lain saya kira sama dengan provinsi lain, 3 provinsi yang di awal sudah menyampaikan beberapa isu. Saya kira itu dari kami, Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, ini catatannya lengkap sekali ya. Itu mungkin